Cascading House kita juga desainin di tahun 2019, konstruksi selama 2 tahun, baru selesai awal tahun ini di bulan Februari. Lokasinya di Semarang. Cascading House ini letaknya di area perbukitan di Semarang. Jadi memang ada perbedaan elevasi yang cukup ekstrim di jalan-jalannya. Jadi dari atas ini ke bawah beda 5 meter. Sedangkan dari lahannya sendiri, karena sebenarnya ada talut di sini ya. Jadi antara atas dan area tertinggi lahan dan area terendah lahan itu beda 3 meter. Rumah ini menghadap ke selatan dan barat. Jadi karena dari awal kita udah nggak mau mengolah tanah terlalu banyak, jadi kita membagi lahan itu menjadi 3 level. Di atas 3 level itu kita meletakkan 3 masa bangunan. Yang pertama adalah servis dan garasi, yang kedua living, yang ketiga kamar tidur. Lalu kita memisahkan 3 masa itu menggunakan courtyard, 2 courtyard di tengah-tengahnya. Di area courtyard itu terjadi ruang-ruang transisi berupa tangga, dan juga terdapat tangga yang menerus dari servis ke taman belakang. Ini secara masa seperti ini, jadi karena masanya turun sehingga masa ini actually 2 lantai kamar tidurnya akhirnya memiliki ketinggian yang sama dengan servis. Ini menunjukkan material yang kita gunakan. Ada 2 material, yaitu konkrit dan kayu yang kita pakai di seluruh lantainya, di dalam pakai parket, di luar pakai decking. Jadi alasan utama kita menerapkan courtyard di antara masa-masa ini, tujuan utama adalah menciptakan sirkulasi udara yang baik untuk terutama yang masa di tengah. Di lantai 2 pun juga kita sediakan bukaan-bukaan lebar supaya mereka juga nyaman di dalam rumah. Ini diagram ini menunjukkan materi pagi. Jadi kalau materi pagi masuk ke area servis maupun ke area living dan juga ke koridor kamar. Kalau sore gak terlalu masuk ke area living dan gak masuk sama sekali di area servis. Tapi karena kita membuka ke belakang, cahaya masuk ke dalam kamar. Jadi secara denah seperti ini. Jadi masa pertama yaitu garasi dan servis. Lalu masa kedua living, dining, kitchen, courtyard. Lalu masa ketiga adalah kamar. Ada 2 lantai. Jadi di kamar atas ada 2 kamar lagi. Jadi ini apabila rumah aerial view rumah yang menunjukkan posisi rumah di sudut jalan, dan juga permainan masa yang kita lakukan sebenarnya cukup kotak-kotak ya, dan menunjukkan void yang terjadi di dalam rumah ini. Ini penampakan dari luar di sudut jalan. Sebenarnya rumah ini sangat sulit dilihat dari jalan karena memang rumahnya mengikuti topografi jalannya itu sendiri. Jadi apabila kita turun, rumahnya ikut turun. Ini sebenarnya fotografernya naik kayak 2 meter untuk mendapatkan view ini. Apalagi dengan adanya vegetasi yang cukup besar-besar di luar sehingga rumahnya cukup sembunyi. Secara fasad yang terjadi di rumah ini itu memang datang dari dalam keluar. Jadi fasad yang terbentuk adalah refleksi dari penataan ruang yang ada di dalam rumah. Dan secara material kita menggunakan konkrit
sidecast konkret menggunakan sistem tie rod yang seringnya digunakan oleh Tadawando, dan kayu. Dan kita juga ingin membuat tanaman sebagai bagian dari material dari rumah ini. Jadi secara bentuk komposisi fasadnya memang terbentuk dari keluar masuknya massa dan juga naik turunnya massa. Ini area entry, kita memasang kisi-kisi kayu yang ditangkap oleh balok-balok beton ini. Ini area entry. Lalu apabila kita buka pintunya juga kamuflase dari dinding kayu ini. Kisi-kisi kayu itu menerus ke dalam, sehingga menciptakan permainan cahaya dan permainan bayangan yang membuat pengalaman ruang di dalam entry foyer ini jadi memorable. Jadi di sini kita menggunakan pakai kayu, jadi kayu ulin, kisinya ulin tapi ini jati dan konkret. Jadi kita di sini sekali lagi menghadirkan duality material yang tadi saya bahas di awal, yaitu konkret yang abu-abu, yang dingin kesannya, kita sandingkan dengan kayu yang natural dan hangat, yang diharapkan memang untuk menciptakan mati mas, gak bisa geser. Oke. Ya maksudnya kita juxtapose antara konkret dan kayu ini, sehingga antara dua itu selalu mengalami menciptakan dialog. Jadi mereka complement each other, sehingga semoga pengalaman yang ada di rumah ini menjadi lebih seimbang, lebih nyaman gitu untuk penghuninya. Di sini dari entry foyer tadi kita bisa melihat ke courtyard pertama yang letaknya di antara service area dan living. Ini kita masuk ke area masa tengah ya. Ada living room dan dining room dan kitchen di ujung. Naik ke kamar tidur, turun juga kamar tidur. Kita meletakkan dining room di tengah antara dua courtyard ini, juga dengan kita menyediakan bukaan yang sangat lebar supaya udaranya bisa leluasa masuk ke dalam ruangan tengah ini. Di sini terlihat paneling, jadi kita menggunakan modul konkret yang spesifik, yaitu 1,1 kali 2,2, karena susunan dari komposisi rumah ini tuh asalnya dari modul konkret ini sendiri. Jadi dilihat di sini levelnya turun dari entry foyer ke living itu 1,1 karena satu panel. Terus tingginya entry foyer 3,3, tingginya living juga 3,3. Jadi aturan itulah yang kita terapkan dari depan banget sampai ke bawah. Area dining yang kebuka di dua sisi, satunya selevel, yang courtyard satunya turun 1,1. View ke arah living room keluar, ini apabila kita lihat balik ke arah entry foyer, view dari living room ke dapur, ada office kecil di sini. Ini view dari reflecting pool di luar living room. Jadi kita sengaja meletakkan reflecting pool di luar living untuk mendinginkan udara yang masuk ke dalam living. Kita juga menaruh air terjun supaya menciptakan suara gemercik air yang bisa didengar dari dalam living. Jadi material konkret ini pun juga kita lanjutkan
completely dari luar ke dalam, atau mungkin seluruh rumah ini memang pakai konkrit ini. Tujuannya satu juga untuk menyambung antara luar dan dalam. Jadi sekali lagi kita seringnya memang berusaha menghapuskan batasan antara luar dan dalam. Di sini ini adalah courtyard yang kedua. Jadi ini masa living dan ini masa kamar tidur. Di sini memang kita sengaja menggunakan semuanya konkrit tinggi. Kita juga nge-simplify batu-batu, kita pakai batu kericak abu-abu dan batu-batu besar. Ada opening yang beda ketinggian. Maksudnya memang tujuannya untuk nge-celebrate emptiness gitu intinya. Jadi menciptakan suasana zen di dalam rumah. Ini view ke arah dining room. Ini view ke arah koridor kamar. Jadi tadi yang saya bilang di living room kan rasanya karena kita menatanya open plan antara living, dining, dan kitchen. Ruangan itu tuh gede banget gitu. Ruangan itu 3,3 tingginya, banyak cahaya, udaranya juga masuk dari 3 sisi ya. Dan juga kita dengar gemercik air. Nah ini sebagai ruang transisi ini kita memang sengaja untuk mendesain sehingga ruangan ini lebih gelap, lebih sunyi, lebih kusuk, karena kita memang berusaha menciptakan sequence pengalaman ruang dari ruangan yang lebih publik ke ruang private. Jadi di sini kita menerapkan adanya skylight yang menciptakan cahaya-cahaya yang lebih distinct, lebih refined gitu. Cahaya ini pun juga berubah-ubah secara sudut dari jam 10 sampai atau jam 11 sampai jam 1. Keluarnya cuma jam segitu aja sih. Ini skylight yang kalau dilihat dari lantai 2, lihat ke lantai 1. Ini koridor kamar. Kita melapisi koridor ini dengan kayu. Jadi pengalaman ruang di sini memang diciptakan oleh cahaya-cahaya yang masuk dari void tadi. Kamar mandi contohnya kita juga memasukkan material konkrit tadi, marmer dan mosaik. Ini juga terbuka ke arah courtyard yang kedua tadi. Jadi dari kamar-kamar yang letaknya di belakang kita bisa keluar menuju ke taman belakang di mana ada Sunken Garden. Jadi Sunken Garden ini kalau dari atas tadi beda 5 meter actually. Ini titik terendah di lahan. Di sisi belakang karena menghadap barat, kita sengaja membuat fasad yang cukup monolith, konkrit semua, cukup tertutup karena memang madep barat, kita nggak mau buka terlalu banyak di lantai 2. Tapi kita memang sengaja membuka di lantai bawah karena kita ingin mengengage taman belakang. Ruangan-ruangan semi outdoor yang kita ciptakan dengan adanya balok-balok beton ini. Jadi di rumah ini memang spesifik, kita menggunakan topografi lahan yang ada sebagai desain utama rumah ini, sehingga kita menciptakan arsitektur yang spesifik hanya untuk lahan ini aja. Semoga yang diciptakan bisa menjadi arsitektur yang